Jadi striker andal, William Barros tepis hujatan media. Setiap pemain asing yang datang ke Persib Bandung selalu disambut dengan dua hal, harapan setinggi langit dan keraguan yang tajam. Itulah yang dialami William Barros Pereira. Saat pertama kali diperkenalkan, banyak yang meremehkannya. Media dan sebagian supporter ragu, menganggapnya akan sulit beradaptasi dengan kerasnya Liga 1 dan tekanan masif dari Bobotoh, terlebih dia tidak bersinar di laga uji coba Persib Bandung. Namun, striker asal Brazil ini memilih untuk tidak banyak bicara. Ia membiarkan keraguan itu menjadi bahan bakarnya di lapangan. Dan hasilnya, semua kritik itu kini dibalas lunas dengan gol demi gol. Barros menjelma menjadi predator baru yang tak terduga di lini depan Maung Bandung. Dari 9 laga di semua kompetisi, ia sudah mengemas 6 gol dan 1 assist, catatan yang luar biasa untuk seorang pemain yang awalnya diremehkan. Dia adalah definisi striker underrated yang sesungguhnya. Tidak banyak disorot, tapi mematikan di depan gawang. Pergerakannya tanpa bola, instingnya yang tajam, dan keberaniannya dalam duel udara menjadi ancaman serius. Kehadirannya memberi dimensi baru, membuat Persib sedikit bisa melupakan nama Ciro Alves atau David da Silva. William Barros telah membuktikan bahwa cara terbaik membungkam hujatan adalah dengan prestasi. Tak mau sombong, Bojan Hodak tetap kalem usai lawan Bangkok United. Di saat semua bobotoh melupakan euforia kemenangan tandang di Thailand, sang arsitek di pinggir lapangan justru menunjukkan ketenangan seorang master sejati. Bojan Hodak setelah membungkam Bangkok United 2-0 tidak larut dalam perayaan berlebihan. Baginya, kemenangan ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari sebuah rencana yang dieksekusi dengan sempurna. Staf pelatih sudah menganalisis bahwa Bangkok United punya kelemahan. Mereka cenderung kehabisan bensin di babak kedua. Maka, Hodak menginstruksikan Maklok dan kawan-kawan untuk bermain rapat, serta disiplin, membiarkan lawan menguasai bola hingga mereka lelah, lalu menghukum mereka dengan serangan balik mematikan. Sikap kalemnya berlanjut di ruang pers. Ia menegaskan bahwa di grup ini tidak ada yang bisa merasa aman karena semua tim punya kekuatan seimbang dan bisa saling mengalahkan. Ini adalah mentalitas seorang juara. Ia tidak membiarkan satu kemenangan membuat timnya besar kepala. Dengan 22 pemain baru di skuad, Hodak tahu bahwa perjalanan masih panjang dan chemistry tim adalah prioritas utama. Kemenangan ini adalah satu langkah, bukan tujuan akhir. Dan dengan nahkoda sedingin es seperti Hodak, kita percaya Persib berada di jalur yang tepat. Trengginas di Liga AFC Champions League 2, Persib berpeluang besar ketemu Ronaldo. Sebuah mimpi liar mulai dibisikkan di setiap sudut kota Bandung, sebuah skenario yang terasa seperti dongeng yang bisa saja terrealisasi, yakni Persib Bandung berhadapan dengan Al Nassr yang diperkuat sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Kemenangan atas Bangkok United membuat mimpi ini terasa sedikit lebih nyata, tapi jalan menuju laga akbar itu ternyata lebih terjal dari yang kita bayangkan. Dengan format 6 pertandingan di fase grup, 4 poin dari 2 laga menjadi modal berharga. Tambahan 7 hingga 8 poin lagi dinilai cukup untuk memastikan posisi 2 besar. Apalagi Persib Bandung masih memiliki keuntungan bermain di kandang saat menjamu Selangor FC dan Bangkok United pada laga-laga berikutnya. Situasi ini memberi peluang besar untuk mengamankan poin penuh di hadapan bobotoh. Ya, seperti kita ketahui, kompetisi Liga Champions Asia 2 dibagi menjadi 2 wilayah, Barat dan Timur. Persib berjuang di wilayah Timur, sementara Al Nassr bertarung di wilayah Barat. Artinya, kedua tim tidak akan mungkin bertemu di babak grup, perempat final, ataupun semifinal. Satu-satunya panggung di mana duel Persib versus Al Nassr bisa terjadi adalah di babak final. Ya, hanya di partai puncak. Keduanya harus menjadi juara di wilayah masing-masing terlebih dahulu. Jalan Al Nassr yang musim lalu mencapai semifinal di kompetisi level tertinggi Asia mungkin terlihat lebih mulus. Sementara bagi Persib yang musim lalu gagal lolos dari fase grup, ini adalah sebuah pendakian yang sangat curam. Mimpi ini bukanlah hal yang mustahil, tapi ia menuntut perjuangan, darah, dan keringat di setiap laga. Jadi, sebelum kita membayangkan Ronaldo menginjakkan kaki di GBLA,
Mari kita kawal dulu perjuangan Maung Bandung untuk menaklukkan Asia Timur. Pengamat Inggris beri respon tak terduga untuk Persib. Di tengah euforia kemenangan di kancah Asia, sebuah kabar dari Inggris datang menampar kita semua, mengingatkan bahwa ada pekerjaan rumah besar yang belum selesai. Media ternama Inggris, The Guardian, menyoroti sebuah ironi yang menyakitkan. Mereka melaporkan aksi lautan flare dan petasan yang dilakukan bobotoh saat merayakan gelar juara Persib di GBLA musim lalu. Perayaan yang seharusnya menjadi pesta kemenangan itu justru menjadi alasan utama mengapa FIFA membatalkan rencananya untuk mencabut larangan supporter tandang di Liga Indonesia. Yang lebih menyakitkan, para petinggi FIFA dilaporkan menyaksikan langsung pemandangan tersebut. Menurut laporan, FIFA siap mencabut larangan tersebut untuk musim baru, tetapi berubah pikiran ketika para ofisial menghadiri pertandingan terakhir musim lalu. Para penggemar Persib Bandung yang merayakan gelar juara menyalakan suar dan petasan hingga 2 kali menghentikan pertandingan. Tulis media asal Inggris tersebut. Mereka datang dengan niat baik untuk mengembalikan atmosfer sepak bola kita. Namun apa yang mereka lihat justru membuat mereka berpikir ulang. Aksi yang kita anggap sebagai bentuk totalitas dan cinta itu ternyata di mata dunia adalah sebuah pelanggaran keselamatan serius yang membuat pertandingan terhenti 2 kali. Ini adalah cermin bagi kita semua. Gairah dan militansi bobotoh adalah aset terbesar Persib, tapi kini ia menjadi bumerang yang merugikan seluruh sepak bola Indonesia. Ini bukan lagi soal rivalitas, ini soal reputasi bangsa. Sudah saatnya kita menunjukkan pada dunia bahwa cinta kita pada klub bisa diekspresikan dengan cara yang membanggakan, bukan yang memalukan. Selain masalah keamanan yang dipicu oleh suar dan petasan, The Guardian juga menyoroti faktor lain yang memperkuat keputusan FIFA untuk mempertahankan larangan tersebut, yaitu masalah keterlambatan atau bahkan tidak dibayarkannya gaji pemain. Masalah gaji ini memang masih menjadi polemik serius di Liga Indonesia. Yang teranyar dibuktikan dengan mundurnya pelatih Bernardo Tavares dari PSM Makassar karena masalah tunggakan gaji berbulan-bulan.